Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harlina, mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian tesis saya eh, dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Investasi Guru IPS SMP di Kabupaten Bekasi melalui sikap spiritual dan efikasi diri sebagai variabel mediasi. Latar belakang penelitian, berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai 120,79 triliun rupiah pada tahun 2022. Data jumlah pengaduan yang diterima oleh OJK berdasarkan sektor yang diadukan per 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Juli 2024, Fintech atau teknologi finansial menempati posisi tertinggi dengan 6.289 pengaduan. Perbankan menduduki peringkat kedua dengan 6.005 pengaduan. Perusahaan pembiayaan menerima 3.701 pengaduan. Asuransi terdapat 756 pengaduan. Pada sektor lainnya, pengaduan pada kategori ini mencapai 252 laporan. Salah satu korban dari investasi ilegal merupakan rekan sejawat saya di SMP Negeri 2 Tambun Utara. Total investasi bodong madu Klanceng di Indonesia diperkirakan mencapai 30.000 orang dengan kerugian ditaksir mencapai 500 miliar rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah. Sumber dari halopdk.com. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui gambaran pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi dimediasi oleh sikap spiritual dan efikasi diri. 2. Untuk menguji dan menganalisis. 1. Pengaruh literasi keuangan terhadap sikap spiritual. Kedua, pengaruh literasi keuangan terhadap efikasi diri. Ketiga, pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi. Keempat, pengaruh sikap spiritual terhadap efikasi diri. Kelima, pengaruh sikap spiritual terhadap perilaku investasi. Keenam, pengaruh efikasi diri terhadap perilaku investasi. Ketujuh, pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi dimediasi oleh sikap spiritual. Kedelapan, pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi dimediasi oleh efikasi diri. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini bagi praktisi, yaitu bagi guru IPS di Kabupaten Bekasi dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan dalam mengelola keuangan pribadi dan membuat keputusan ekonomi yang cerdas. Kedua, manfaatnya bagi akademisi. Temuan dari penelitian ini dapat membuka wawasan baru tentang hubungan antara literasi keuangan dan perilaku investasi dengan memasukkan sikap spiritual dan efikasi diri sebagai variabel mediasi. Kemudian, manfaatnya bagi pengembangan ilmu ekonomi. Penelitian ini juga memberikan dasar bagi pengembangan model konseptual yang lebih lengkap dan kontekstual untuk memahami keterkaitan antara literasi keuangan, sikap spiritual, efikasi diri, dan perilaku investasi. Kajian teori. Pertama, literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan literasi keuangan sebagai serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri konsumen serta masyarakat luas untuk mengelola keuangan pribadinya dengan lebih baik.
Rimond 2010A. Kemudian selanjutnya adalah perilaku investasi. Perilaku investasi adalah pola tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam mengelola aset dan modal mereka untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Sahu dan Kumari 2015. Ketiga, sikap spiritual. Sikap spiritual merupakan tindakan yang diharapkan dimiliki oleh mereka yang terkait dengan dimensi kejiwaan, melibatkan aspek rohani, batin, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Safara dan Batia 2013. Efikasi diri. Efikasi diri sebagai keyakinan individu terhadap kemampuan dalam memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam konteks tertentu. Bastito et al. 2018. Kerangka teoritis. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama Green Theory menggunakan teori sosial kognitif Bandura, Harini et al. 2017, Ilmiani et al. 2021, Kalmus and Egyemen 2002. Teori sosial kognitif dalam pandangan Bandura merupakan perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh stimulus dan respon, tetapi juga oleh proses kognitif dan pengaruh lingkungan. Kemudian middle teorinya adalah teori konstruktivisme. Ferrari et al. 2009, Muhammad Enquino 2020, dan Sim et al. 2023. Teori konstruktivisme. Dalam teori konstruktivisme, pembelajaran dan pengambilan keputusan terjadi melalui proses mengintegrasikan pengetahuan baru, dalam hal ini literasi keuangan, dengan pengalaman pribadi, nilai-nilai serta keyakinan yang sudah ada. Muhammad dan Quino 2020. Literasi keuangan merupakan variabel X, Rimond 2010A, Fauzia et al. 2021, K.A. Khan et al. 2022, dan Satria et al. 2023. Sikap spiritual merupakan variabel Y1, Kuning 2015, PTP Wong 2020, Granodit 2021, dan Miller 2021. Efikasi diri sebagai variabel Y2, Artino 2012, Tiplon et al. 2021, Lonardi et al. 2022. Kemudian perilaku investasi sebagai variabel Z, Sahu dan Kumar 2015, Reneguk et al. 2008, Halale M. Gadekar 2019. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1, literasi keuangan berpengaruh terhadap sikap spiritual. Hipotesis kedua, literasi keuangan berpengaruh terhadap efikasi diri. Hipotesis ketiga, literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku investasi. Hipotesis keempat, sikap spiritual berpengaruh terhadap efikasi diri. Hipotesis kelima, sikap spiritual berpengaruh terhadap perilaku investasi. Hipotesis keenam, efikasi diri berpengaruh terhadap perilaku investasi. Hipotesis ketujuh, literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku investasi dimediasi oleh sikap spiritual. Hipotesis ke-8, literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku investasi dimediasi oleh efikasi diri. Unit dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel non-probabilitas di mana unit-unit dipilih untuk dimasukkan ke dalam sampel karena keterjangkauannya oleh peneliti. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPS SMP yang berada di Kabupaten Bekasi. Jumlah sampel yang dihitung menggunakan rumus Taro-Yamane. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini digunakan software Smart PLS versi 4 dengan teknik analisis data berbasis Structural Equation Modeling atau SEM, menggunakan pendekatan partial last square atau PLS.
SEM merupakan teknik analisis data yang memungkinkan pengujian simultan terhadap hubungan yang dibentuk dari satu atau lebih variabel bebas atau variabel yang tidak terukur. Nisa et al. 2021. PLS bermanfaat untuk menguji hubungan kausalitas secara simultan dari variabel laten ke indikator. Nisa et al. 2021. Deskripsi profil responden. Dari 181 responden, 180 menjawab 76,1% respondennya adalah perempuan, 23,9% responden adalah laki-laki. Lama bekerja dari 181 responden yang bekerja 0 sampai dengan 5 tahun berjumlah 13,8%, 6 sampai dengan 10 tahun 11,6%, 11 sampai dengan 15 tahun 21%, 16 sampai dengan 20 tahun 34,3%, dan di atas 20 tahun 19,3%. Kemudian status unit kerja responden dari 181 responden, 23 mengajar di sekolah swasta dan 158 responden mengajar di sekolah negeri. Adapun asal kecamatan responden berasal dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi, dengan responden tertinggi berasal dari Kecamatan Tambun Selatan, Tambun Utara, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, dan Babelan. Deskripsi data. Deskripsi data literasi keuangan. Pada variabel literasi keuangan didapatkan rata-rata tertinggi pada pertanyaan nomor 3 dengan pertanyaan nomor 3 yakni 4,33. Pertanyaannya, saya memahami pentingnya pengelolaan utang pribadi secara bijak dan sesuai dengan kemampuan finansial saya. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kewajiban finansial atau hutang dan tujuan keuangan jangka panjang atau investasi. Namun rata-rata terkecil yakni 3,70 terdapat pada pertanyaan nomor 7 dan 8. Pertanyaannya, saya mengikuti perkembangan tren ekonomi terkini dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi investasi saya. Dan saya memiliki rencana keuangan yang jelas dan spesifik untuk beberapa tahun ke depan. Deskripsi data sikap spiritual. Pada variabel sikap spiritual didapatkan informasi nilai rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya, saya merasa bersyukur dengan hasil investasi yang saya dapatkan karena saya percaya bahwa setiap hasil adalah bagian dari berkah. Hal ini menunjukkan sikap yang positif dan penuh rasa syukur responden terhadap hasil investasi, terlepas dari besar atau kecilnya imbal hasil yang diperoleh. Kemudian, nilai rata-rata terendah pada variabel sikap spiritual terdapat pada pertanyaan nomor 3. Saya menghindari investasi di industri yang bertentangan dengan keyakinan spiritual saya, seperti alkohol, perjudian, dan industri yang merusak lingkungan. Deskripsi data efikasi diri. Efikasi diri didapatkan informasi nilai rata-rata teratas ada pada pertanyaan nomor 1, yaitu saya merasa bahwa keputusan investasi yang saya buat adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Hasil rata-rata tertinggi menunjukkan bahwa mayoritas responden menyadari pentingnya memiliki kendali penuh atas keputusan investasi mereka. Nilai rata-rata terendah ada pada variabel efikasi diri. Pada indikator pertanyaan nomor 5, pertanyaannya, saya tidak mudah panik dan merasa cemas ketika pasar investasi sedang berfluktuasi, mencerminkan tingkat ketenangan dan kemampuan pengendalian emosi investor dalam menghadapi dinamika pasar. Deskripsi data pada perilaku investasi. Deskripsi jawaban pada variabel perilaku investasi didapatkan informasi. Nilai rata-rata tertinggi ada pada pertanyaan nomor 2.
yaitu saya memiliki tujuan investasi yang jelas untuk kebutuhan serta keperluan jangka panjang, seperti pensiun atau pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan perencanaan keuangan jangka panjang. Rata-rata terendah terdapat pada pertanyaan nomor 5. Saya sering membeli dan menjual aset dalam waktu singkat untuk memanfaatkan pergerakan harga, menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak sering melakukan aktivitas jual beli dalam jangka pendek. Berikut adalah gambaran tentang evaluasi outer loadings sebelum pertama. Lalu ini adalah gambaran final dari outer loading, model outer loading. Selanjutnya, ini adalah nilai evaluasi outer loading baik pada variabel literasi keuangan, kemudian sikap spiritual, efikasi diri, dan perilaku investasi dengan faktor loadingnya lebih kecil dari 0,7. Kecil dari 0,7 sama dengan tidak valid. Uji reliabilitas konstruksi dan validitas konvergen. Variabel literasi keuangan, nilai AV-nya adalah 0,601, kemudian convex alfanya 0,926, composite reliability-nya adalah 0,98, 0,938. Sikap spiritual, AV-nya mencapai 0,689, convex alfanya 0,924, composite reliability-nya adalah 0,939. Untuk variabel efikasi diri, AV-nya adalah 0,743, kemudian convex alfanya adalah 0,913, composite reliability-nya adalah 0,935. Sedangkan perilaku investasi, AV-nya adalah 0,675, convex alfanya mencapai 0,939, dan composite reliability-nya adalah 0,949. AV besar sama dengan 0,05 sama dengan valid. Composite reliability besar sama dengan 0,70 sama dengan reliable. Convex alpha besar sama dengan 0,70 sama dengan reliable. Evaluasi inner loadings. R-square. Variabel efikasi diri atau Y2, R-square-nya 0,547, R-square adjusted-nya adalah 0,542. Perilaku investasi atau Z, R-square-nya 0,660, kemudian R-square adjusted-nya adalah 0,655. Untuk sikap spiritual atau Y1, R-square-nya adalah 0,496 dan R-square adjusted-nya adalah 0,493. Uji hipotesis. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Nomor 1, literasi keuangan berpengaruh terhadap sikap spiritual. Nilai standar koefisiennya adalah 0,704, T statistiknya adalah 13,106, P-value-nya adalah 0,000, keterangannya signifikan. Kemudian literasi keuangan, pengaruh literasi keuangan terhadap efikasi diri, nilai standar koefisiennya adalah 0,393, T statistiknya adalah 12,226, P-value-nya 0,0, keterangannya adalah signifikan. Kemudian literasi keuangan terhadap perilaku investasi, nilai standar koefisiennya adalah 0,4000, T statistiknya adalah 4,734, P-value-nya 0,000, keterangannya signifikan. Sikap spiritual terhadap efikasi diri, nilai standar koefisiennya adalah 0,409, T statistiknya adalah 5,796, P-value-nya adalah 0,000, keterangannya adalah signifikan. Kemudian, sikap spiritual terhadap perilaku investasi.
Nilai standar koefisiennya adalah 0,113, T statistiknya adalah 1,672, P-value-nya adalah 0,048, keterangannya signifikan. Kemudian, pengaruh efikasi diri terhadap perilaku investasi, nilai standar koefisiennya adalah 0,389, kemudian T statistiknya adalah 4,302, lalu V-value-nya 0,00, keterangannya signifikan. Kemudian pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi dimediasi oleh sikap spiritual. Nilai standar koefisiennya adalah 0,080, kemudian T statistiknya adalah 1,649, dan P-value-nya adalah 0,050. Keterangannya memediasi. Lalu kemudian pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku investasi dimediasi oleh efikasi diri. Nilai standar koefisiennya adalah 0,153, T statistiknya adalah 2,960, dan P-value-nya adalah 0,003. Keterangannya memediasi. Demikian presentasi hasil penelitian tesis saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.